Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alia Nur Azizah dari Prodi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan penelitian saya yang berjudul Formulasi Scooby atau Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast dari raw kombucha berdasarkan perbandingan media pertumbuhan berupa larutan gula dan larutan teh gula. Kombucha merupakan teh hitam yang telah dilarutkan dengan gula dan telah difermentasi menggunakan campuran ragi dan bakteri. Kemudian, kombucha tersebut menghasilkan hasil samping berupa suatu lempengan yang bentuknya sesuai dengan media pertumbuhannya, yang biasa disebut dengan SCOBY atau Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Menurut jurnal dan beberapa penelitian, SCOBY kombucha biasanya tumbuh menggunakan media berupa larutan teh manis. Maka dari itu, pada penelitian ini, peneliti ingin menguji apakah SCOBY kombucha ini dapat tumbuh dengan baik jika media yang digunakan yaitu larutan gula saja tanpa menggunakan penambahan ekstrak teh. Untuk bahasan selanjutnya yaitu rumusan masalah dari penelitian yang saya buat. Yang pertama itu rumusan masalahnya, berapakah konsentrasi gula yang dapat menghasilkan formula SCOBY yang paling baik, dan media manakah yang dapat menghasilkan formula SCOBY yang paling baik. Adapun tujuan percobaan dari penelitian ini, yang pertama itu untuk mendapatkan formulasi SCOBY yang baik dari raw kombucha. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama untuk memberikan informasi penggunaan gula pada konsentrasi berapakah yang mampu menghasilkan SCOBY dengan karakter fisik yang baik, serta memberikan informasi mengenai media pertumbuhan seperti apakah yang dapat menghasilkan SCOBY yang paling baik. Pada penelitian ini, yang pertama itu dilakukan pembuatan raw kombucha. Pada proses pembuatan raw kombucha ini menggunakan dua formula yang berbeda. Formula yang pertama itu media yang digunakan berupa larutan gula saja, dan yang kedua itu menggunakan larutan teh dan gula. Konsentrasi gula yang digunakan dari kedua formula ini sama, yaitu sebesar 25, 35, 45, 55, dan 65%. Kemudian difermentasi selama 14 hari dan diamati pada hari ke-7 dan 14 hari. Pada formula yang menghasilkan SCOBY yang paling baik yaitu pada konsentrasi gula 35%. Maka dari itu, formula dengan konsentrasi gula 35% yang menggunakan media berupa larutan teh gula dipilih sebagai starter yang nantinya akan digunakan untuk proses orientasi SCOBY. Kemudian selanjutnya adalah prosedur orientasi SCOBY. Kesimpulan yang dapat diambil dari prosedur orientasi SCOBY ini, penambahan ekstrak teh sebagai media pertumbuhan SCOBY terbukti merupakan media yang paling baik untuk pertumbuhan SCOBY. Karena kombinasi teh dan gula merupakan kombinasi pertumbuhan SCOBY yang baik. Selain itu, SCOBY yang dihasilkan pun akan lebih banyak dengan ukuran yang variatif. Prosedur selanjutnya yaitu evaluasi kombucha meliputi uji organoleptik. Setelah dilakukan pengamatan, terdapat perubahan organoleptik dari sediaan kombucha itu sendiri, yaitu meliputi aroma, rasa, konsistensi, dan keberadaan SCOBY. Evaluasi selanjutnya yaitu evaluasi kombucha meliputi uji pH. Setelah dilakukan pengamatan, didapatkan hasil bahwa angka pH menunjukkan nilai yang sama pada tiap perbedaan konsentrasi gula, yaitu pH yang dihasilkan adalah pH 2. Kemudian selanjutnya dilakukan evaluasi SCOBY, meliputi uji ketebalan. Dari hasil pengamatan didapatkan hasil bahwa pada formula dengan penggunaan konsentrasi gula 25% mampu menghasilkan ketebalan SCOBY yang lebih tebal dibandingkan formula dengan konsentrasi gula 35, 45, 55, dan 65%.
Setelah dilakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa formula terbaik yang dapat menghasilkan SCOBY yang baik yaitu pada formula yang menggunakan media larutan teh gula sebagai media pertumbuhan SCOBY dengan konsentrasi gula yang digunakan sebesar 25%. Media pertumbuhan yang baik untuk menumbuhkan SCOBY yaitu media larutan teh karena di dalam larutan teh tersebut terdapat zat kimia yang dapat mendukung proses fermentasi dan pertumbuhan SCOBY. Kemudian, adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini, saat melakukan proses fermentasi kombucha dan memperoleh SCOBY yang merupakan hasil samping, harus dipastikan bahwa starter atau bahan awal yang digunakan memiliki kadar yang seragam. Kemudian, suhu yang digunakan pada saat fermentasi juga harus konstan. Sekian pemaparan terkait dengan penelitian saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.